Hai, selamat datang kembali di channel Mariana Lo Tarot Indonesia. Terima kasih banyak dirimu udah mau kembali terhubung bersama Mari di sini ya. Baik, sekarang Mari akan tarik lagi kartu tarotnya untuk melihat kabar dia seseorang yang saat ini sedang tidak berkomunikasi dengan kamu. Ya, mungkin ini komunikasinya putus udah sekian lama. Mungkin udah berbulan-bulan atau bahkan ada di sini mungkin yang sudah hitungan tahunan gitu ya. Atau ya baru-baru ini aja kamu dan dia itu sudah tidak lagi terhubung ya. Nah, ketika tanpa kamu kita akan melihat bagaimana keadaan dia dan apa langkah dia selanjutnya dalam hubungan kalian ini ya. Namun sebelumnya mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading. Energi kolektif sudah pasti hanya akan resonate untuk sebagian orang aja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya ini akan vice versa kebolak-balik ya. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaanmu dalam menyikapi apa yang coba Mari sampaikan di sini, oke? Baiklah, langsung aja kita mulai situasi dan keadaan dia kini ketika tidak lagi menjalin komunikasi dengan kamu. Baik, Six of Swords. Iya, masuk ke masa kelam ya. Untuk saat sekarang ini, mari lihat ya keadaan dia tuh nampaknya tidak baik-baik saja gitu ya. Nah, mungkin memang untuk beberapa seseorang yang kamu tujukan ini tuh bukanlah seseorang yang single, beberapa kayak gitu ya. Nah, tetapi nanti dampak dari putusnya koneksi hubungan kalian itu ya, itu akan berimbas kepada hubungan relationship-nya dia dengan orang lain. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini bisa awal-awal perpisahan kalian, dia itu yang kayak Oke, fine, aku bisa tanpa kamu, kayak gitu ya. Entah dia yang ngeblokir kamu atau mungkin kamu yang ngeblokir dia duluan. Tapi dia bilang, aku mampu, aku bisa tanpa kamu. Nah, kayak gitu ya. Dia sedang menguat-nguatkan hatinya di sini. Dan bahkan untuk beberapa di sini dia yang kayak curhat ya ke temennya dia, ke saudaranya dia, atau ke ibunya, atau kepada siapa ya, ada seseorang yang sedang dia curhati di sini. Dan bisa juga konselor ini ya, konselor. Jadi dia yang kayak agak kesulitan untuk keluar atau menerima keadaan bahwa kamu dan dia ini sudah tidak lagi terhubung gitu ya. Jadi bisa dia minta pendampingan dari seseorang. Nah, jadi dia tidak sendiri melalui masa-masa heningnya koneksi kalian, heningnya komunikasi kalian. Dia tidak sendiri di situ. Dia ada yang menemanin, setidaknya ada seseorang tuh yang memberikan penguatan kepada dia, gitu ya. Apalagi jika ternyata kamu yang memutuskan hubungan ini, kamu yang sudah tidak mau lagi berhubungan dengan dia. Tentu ini bukanlah sebuah hal yang mudah untuk dia terima, makanya dia butuhkan bantuan dari orang lain ya, untuk ngasih dia semangat, ngasih dia support, ngasih dia pencerahan gitu ya, agar mampu menerima kondisi keputusannya kamu. Nah, tetapi apabila ternyata bukan kamu yang memutuskan komunikasi ini, tetapi dia yang memutuskan komunikasi, sama aja keadaannya, ternyata dia di situ sedang tidak baik-baik saja, ya. Walaupun dia yang berusaha menjauh dari kamu, tapi ternyata keputusan menjauh dari kamu ini bukanlah perkara yang gampang ya, menurut seseorang yang sedang kamu pikirkan ini. Bisa di sini ada kayak ngerasa bersalah gitu. Oke, kalaupun kamu yang memutuskan komunikasi, jadi dia kayak ngerasa bersalah. Apa ini ya kelirunya aku? Di mana kurangnya aku gitu ya? Di mana lalainya gitu? Nah, banyak pertanyaan di dalam kepalanya dia. Apalagi kalau kamu tuh ternyata memutuskan komunikasi tanpa memberikan alasan yang jelas ke dia. Itu ya, misalnya kamu ngeghosting dia ternyata, itu bukan perkara yang gampang diterima oleh seseorang ini. Nah gitu loh.
Jadi seberapapun dia kuat berjuang untuk menerima kalau kamu kondisinya sekarang lagi ngeghosting dia, tapi dia nggak bisa dia nggak bisa bohongi dirinya dia bahwa dia kayak ngerasa punya hak ya untuk bertanya gitu loh. Dia ngerasa harusnya dia punya kesempatan untuk kamu berikan dia penjelasan. Nah kayak gitu. Bukan ditinggal diam seperti ini. Gitu ya. Jadi dia kayak kesulitan sekali. Kondisi sekarang tuh kesulitan sekali. Dan ini bisa kayak berdampak juga kepada ekonominya dia. Ya, kepada tanggung jawabnya dia. Misalnya dia tuh seorang pekerja gitu. Nah, jadi diamnya kamu ke dia ini itu kayak bisa bikin dia tuh males kerja. Ya, dia males kerja di sini. Dia malas ngapa-ngapain sesungguhnya. Jadi ini bisa yang kondisi terpuruk sekali gitu. Tapi kalau mau datang ke kamu untuk minta jawaban kepada dirimu, nampaknya dia di situ tidak mampu gitu loh. Lagi terkuras energinya dia itu ke pikirannya gitu ya. Lagi abis-abisan dia, disedot energi dia itu oleh pikiran dia tentang kamu. Makanya di sini dia tuh nggak akan datang. Dia tuh nampaknya tidak lagi memburu kamu. Nah mungkin kayak gitu ya. Nah jadi lebih kayak kondisi batin dia itu lagi nggak tenang banget. Nah itu kamu punya hutang di sini kata. Ya itu tadi hutang penjelasan kah? Atau memang nyata-nyata ya kamu mungkin memang pernah minjem duitnya dia gitu. Atau ketika kamu pergi kamu itu membawa sesuatu barang berharga gitu ya. Jadi dia yang kayak kapan kamu ini datang gitu. Yang kamu ambil dari dia itu berharga. Oke, kamu tidak membawa uang atau apapun dari dia, tapi hatinya pun itu satu benda atau satu ialah katakanlah benda ya, itu satu benda atau satu hal lah yang berharga bagi dia. Kamu sedang mencabut hatinya dia. Nah, kayak gitu ya. Tapi apabila ternyata dia yang pergi ninggalin kamu seperti Mari sampaikan singkat di awal tadi, kurang lebih sama aja. Mungkin dia di situ kayak yang ketakutan apakah keputusan dia untuk pergi meninggalkan kamu itu ternyata bukan keputusan yang paling benar gitu ya. Jadi ada dia rasa ragu-ragu di situ, rasa cemas-cemas di situ. Salah nggak nih ya, keliru nggak nih ya keputusan dia untuk ngeblokir kamu, katakanlah gitu. Menjauhkan dirinya dari kamu. Nah, itu ya. Bisa juga dia yang berpikiran apakah aku di sini terlalu kejam ke kamu. Apakah kamu bisa baik-baik saja ketika tanpa aku? Nah, kayak gitu dia. Kalau dia bisa ngomong, dia akan ngomong kayak gitu sama kamu. Tapi ya kondisi sekarang memang kalau untuk mau cepet-cepet balik sama kamu, kondisi batinnya pun di sini nampaknya mungkin dia tidak berani gitu ya. Dia takut kalau kamu akan menolak dia. Nah, kayak gitu. Atau ya beberapa di sini bagaimana mungkin dia bisa datang ke kamu kalau ternyata dia ninggalin kamu itu karena orang lain. Katakanlah dia ninggalin kamu karena suaminya, karena istrinya, atau karena perjodohan. Nah kayak gitu. Ya, dia dijodohkan oleh pihak keluarganya dia. Nah, ya, karena tadi Mari lihat di sini ada beberapa tuh ternyata dia tidak single ketika dengan kamu, atau kondisi hari ini dia tuh tidak single. Jadi dia kayak udah punya komitmen dengan orang lain, sehingga dia menganggap tidak mungkin lagi dia datang ke kamu. Setidaknya itu sekarang kondisi mentalnya dia, sangka-sangkaannya dia, pemikiran-pemikirannya dia. Nah, gitu ya. Namun walaupun dia sudah punya pasangan, keinginan besar sebenarnya untuk membersamai kamu itu ada, tapi ya bersama untuk jenis hubungan apa, nah itu yang
Kalau dia sudah punya pasangan, nggak mungkin bersama, gitu ya. Nggak mungkin bersama. Kalau dia sudah punya pasangan. Kalau dia ternyata tidak punya pasangan, kalian ini sama-sama single kondisinya, atau katakanlah dia aja yang single di sini, boleh di situ pemikirannya dia ternyata ya sama aja sih. Kalau mari lihat, kok kayaknya untuk bersama dengan kamu itu menurut dia kecil sekali, tapi kalau itu bisa mewujud nyata, itu sebuah hal yang membahagiakan bagi dia. Nah, kita kecil kemungkinan kalau dibilang upaya dari dia untuk memperjuangkan masa depan, itu kecil sekali. Tapi kalau ternyata kamu berjuang demi bisa bersama dengan dia, itu sebuah hal yang membahagiakan bagi dirinya. Nah, gitu. Jadi siapapun yang meninggalkan di sini, efek kepada dia, seseorang yang kamu pikirkan, itu sama aja. Kondisi lagi tidak tenang, minimal secara pemikiran, gitu ya. Was-was, takut. Was-was di sini tuh ya tadi seperti Mari katakan, gak usah Mari ulangi lagi ya. Nah, yang tadi apa Mari omongin itulah. Jadi kayak yang sedang merasa dihantui oleh pemikiran-pemikiran tentang kamu. Nah, gitu ya. Oke, baik. Kita tarik 3 kartu, kita lihat dulu bagaimana cintanya kepada kamu, bagaimana perasaannya saat ini, ya, sedalam apa cintanya ke kamu. Nah, gitu ya. Sebenarnya kalau dia bilang bahwa dia nggak mengerti, gitu ya. Kondisi sekarang dia kayak melihat bahwa dia tidak mengerti apa sih sesungguhnya yang hadir di dalam hatinya untuk kamu. Bisa dia di sini bingung untuk menginterpretasikan rasanya dia. Apakah aku sayang sama kamu? Apakah aku cinta? Atau sebenarnya aku tidak sayang, tidak cinta, tetapi hanya egoku saja yang ingin memiliki kamu. Nah, kayak gitu ya ujar-ujarnya dari seseorang yang kamu pikirkan ini. Tapi yang di sini kayak kepingin untuk jatuh cinta sama kamu itu ada. Daripada situasi yang tidak menentu batin seperti ini, entah cinta, entah nggak cinta, entah cinta, entah nggak cinta. Tapi bisa di sini tanpa dia sadari, alam bawah sadarnya itu berkata, mungkin alangkah lebih baiknya kalau aku tuh bisa kayak yang punya hati sama kamu, punya rasa sayang yang dalam ke kamu. Nah, kayak kita ada keinginan untuk mencintai kamu. Aneh ya, aneh. Kalau misalnya dia yang meninggalkan kamu, ini sebuah pembacaan yang aneh ini. Dia yang ninggalin, tapi dia berharap bahwa dia bisa jatuh cinta sama kamu. Ini aneh banget. Boleh jadi seperti ini. Boleh jadi gini, kenapa dia berharap cinta ke kamu? Jangan-jangan memang dia tahu, ya, bahwa dia ngejahatin kamu. Bahwa dia zolim sama kamu. Dia sebenarnya tahu kalau kamu tuh tulus sama dia, penuh kasih, ikhlas, serius, berkomitmen, tanggung jawab gitu. Dia bisa mengerti di sini siapa kamu yang sesungguhnya, positif-positif apa yang sesungguhnya kamu tunjukkan kepada dia gitu. Tapi karena dia tidak bisa membalas cintamu, makanya di sini dia bilang, mungkin dengan dia mencintaimu itu sebuah persembahan yang terbaik yang bisa dia lakukan untuk kamu. Walaupun di sini
pembuktian tentang perasaan dia itu belum tentu akan ada terjadi. Namanya sangka-sangkaan ya. Namanya keinginan-keinginan, ya wajar-wajar aja. Nggak usah mumet, nggak usah jelimet ya mikirin dia yang ninggalin kok dia berharap bahwa dia bisa mencintai dirimu gitu. Memang manusia ini ruwet ya. Mungkin sealam semesta sejagat raya ini yang paling ruwet makhluk nampaknya itu manusia gitu kan. Bisa berantakan di sana. Lain pikiran, lain hati. Lain yang diucapkan, lain yang ditindakkan. Nah kayak gitu memang manusia ini ya. Nah kayak gitu. Di sana ya. Jadi kayak untuk berusaha mencintai kamu, di situ ada. Mungkin begini, dengan mencintaimu, tumbuh rasa cinta kepada dirimu, bisa jadi itu akan menenangkan dia sesungguhnya. Walaupun kalian ternyata di sini belum tentu akan bersama gitu ya. Tapi diam-diam di sudut dunia sebelah mana, yaitu ada ajakan antara dirinya dengan dirinya sendiri. Gitu ya, untuk bisa mencintai kamu. Setidaknya itu bikin batin dia tenang, tidak merasa bersalah. Apalagi kalau dia ninggalin kamu. Nah, kayak gitu. Walaupun itu tadi ekspresi-ekspresi perasaannya dia ke kamu, ini bisa berantakan banget. Gitu ya. Bisa tidak memang dia tunjukkan, tetapi antara dia dengan perasaannya sendiri nih. Ini udah kayak kalut banget ini. Kalau mari lihat. Gitu. Dia meninggalkanmu atau dia yang kamu tinggalkan. Ini kalut banget. Mungkin dia pikir ya kalau dia posisinya ditinggalkan oleh kamu dengan mencintaimu secara ikhlas, secara tulus, jangan-jangan kondisi dia akan lebih mudah untuk menyikapi perpisahan ini. Nah, di situ ya. Tapi untuk saat sekarang ini lagi kacau banget. Ini bisa dia lagi resah banget. Gitu. Ini bisa nangis sendiri. Tapi walaupun begitu, tetap terkadang lepas kesadaran, jatuh dia, menderita dia. Ketika tidak terkoneksi dengan kamu, jatuh kesadarannya. Gitu ya. Menderita, sengsara, resah dan gelisah gitu. Tapi sebentar lagi dia bisa mengajak dirinya dia, oh hati, oh diri, tenanglah. Nah kayak gitu. Memang di sini kondisinya sedang berjuang untuk mengendalikan apapun itu perasaan yang datang kepada kamu. Gitu ya. Perjuangan demi perjuangan dia untuk menghadapi perasaan dia sendiri. Di sini kalau mari lihat kondisinya itu sedang tidak main-main ya. Memang lagi kayak coba total banget dia di situ. Gitu. Tapi walaupun entah siapa yang meninggalkan, tapi kayak kepengen kamu tuh datang. Menurut dia untuk saat ini kamu adalah pengobat hatinya. Nah gitu. Kalau kondisinya misalnya kamu chatting dia ya. Kondisinya kamu chatting dia dengan cara apalah gitu ya. Misalnya kamu chatting dia. Entah melalui email, melalui akun palsu atau apalah kayak gitu. Ketika kamu chatting dia, bisa di situ untuk beberapa dia tidak menjawab kamu. Namun dapat pesan dari kamu itu akan menjadi sebuah hal yang berharga banget menurut dia, menurut seseorang ini. Karena saat sekarang ini kalau mari lihat kehadiranmu sebenarnya cukup bisa membantu
dia untuk tenang, tidak resah, tidak gelisah. Katakanlah dia yang duluan blokir kamu. Tapi kan tadi di sini dia bisa kayak ngerasa bersalah telah memblokir kamu. Tapi kalau ada perjuangannya kamu untuk chatting dia, bertanya tentang kabarnya dia, bukan marah-marah ya. Bukan chatting marah-marah, tapi kayak chatting khawatir, resah, dan ingin menunjukkan cintamu kepadanya, itu seneng banget dia. Seneng banget. Itu tandanya bahwa ternyata kamu baik-baik aja kok kalau aku tinggalin. Nah, jadi berkurang rasa bersalahnya dia. Nah kayak gitu. Walaupun tadi belum tentu dia akan ngerespon kamu. Tapi setidaknya lega. Seolah-olah batu sekian ton saat ini tuh ada di pundaknya dia. Nah tetapi dengan dapat kabar dari kamu, dengan kata-kata yang manis, ternyata kamu di situ tidak marah, ternyata kamu di situ mencoba untuk memahami dia, baru dia lega. Kayak batu sekian ton itu tuh jatuh dari pundaknya dia. Nah di sana. Apalagi kalau ternyata kamu yang ninggalin, walah seneng banget. Oh, ya puji Tuhan, alhamdulillah astungkare. Ternyata aku tuh tidak ditinggalin ya, gitu loh. Lapang, segera tuh akan bisa lapang, gitu. Jadi kondisinya orang ini sekarang sedang menunggu dan menanti kamu. Masalah kamu mau kontak dia kembali, kamu masih mau berusaha dengan dia kembali, ya itu urusan kamu lah itu. Nah namun kita baca energi sebelah pihak aja ya, hanya energi dari dia aja. Langkah-langkah kamu selanjutnya dalam hubungan ini, mau kamu lepehkan pun dia gitu ya, mau kamu bebaskan, mau kamu tinggalkan atau mau kamu usahakan, itu kembali kepada kebijaksanaanmu aja gitu. Oke, kita akan lihat bagaimana langkah-langkahnya dia berikutnya dalam hubungan kalian. Mungkin tidak dalam waktu dekat, tetapi yang jelasnya berikut setelah ini, setelah kondisi ini. Nah kan seperti Mari katakan, ini orang nunggu kamu. Ini orang nunggu. Ini orang masih ingin berkomitmen, masih ingin bersama dengan kamu. Walaupun itu tadi, kalau kamu menunggu dia yang datang, saya rasa orang ini tidak akan datang. Ragu-ragu di situ. Sorry lagi, maaf. Bukannya tidak akan datang. Bisa memang dia datang, tapi dia lebih kayak memilih di zona nyaman. Yaitu kamu yang usaha. Kamu yang hadir. Kalau kamu hadir, ini cair lagi hubungannya. Bisa cair lagi. Gitu. Iya, itu yang Mari tangkap ya. Kalau kamu usaha lagi, kamu mau berjuang lagi untuk dia, dia akan pelan-pelan membuka hatinya dia kepada kamu. Gitu. Senang dia. Mau ini hubungannya cinta persegi 100, gitu ya. Ini bisa tidak masalah bagi dia. Namun kalau ternyata dia yang meninggalkan kamu ya, apabila dia meninggalkan kamu, bisa ini orang memang pelit energi. Gitu. Nanti dia bisa pelit energi sama kamu. Kalau dia yang ninggalin kamu ya. Tapi kalau dia yang kamu tinggalin, ini bisa kalau kamu kembali ke dia, dia akan merawat dan menjaga hubungan kalian ini lebih baik lagi. Dia bisa akan semakin ketakutan untuk ditinggalkan lagi oleh kamu. Gitu. Tapi walaupun pernah kamu meninggalkan dia, ini bisa orangnya tuh
agak susah kapoknya ya. Agak susah kapoknya berhubungan sama kamu. Karena orang ini bisa kayak nganggap kamu tuh orang yang berharga bagi dia. Makanya ini banyak yang stres di sini. Banyak yang stres ya. Ini yang mari baca hari ini tuh dia stres. Dia yang ninggalin ataupun dia yang ditinggalin stres. Karena kamu berharga bagi dia. Nah gitu. Tapi ya lagi-lagi nampaknya ini lebih banyak diamnya, lebih banyak pasifnya, nggak ngelakuin apa-apa. Gitu. Kalau kamu blokir dia, perjuangan dia untuk meluluhkan hatimu agar kamu buka blokiran, agar kamu mau kembali terhubung dengan dia, antara iya, antara enggak, antara iya, antara enggak. Nah gitu. Tapi sekali aja kamu kasih angin segar, sekali aja, ini orang bisa dia yang ngeburu kamu. Kalau kamu yang ninggalin dia ya. Kalau kamu yang ninggalin dia, tapi kondisinya kalau ternyata dia yang meninggalkan kamu, mungkin memburu kamu tuh enggak. Dia akan main hati-hati. Ada alasan dia meninggalkan kamu. Nah, alasan dia meninggalkan kamu ini akan tetap dia ingat. Tidak akan berubah alasan dia untuk meninggalkan kamu itu. Ngobrol sama kamu lagi dia mau. Gitu. Dia mau, tapi utuh hendak dia sama kamu? Tidak. Untuk sekarang energinya itu enggak. Dia ninggalin kamu, kamu kejar lagi, dia buka lagi koneksi dengan kamu, tapi hanya sekedar membuka koneksi. Mau enggak dia total dengan kamu? Mari rasa masih belum. Mari rasa masih belum ya. Itu energinya. Setidaknya sampai 13 bulan ke depan. Gitu. Orang ini jika kalian panjang, oke? Jika hubungan ini panjang, ada lagi di sini rekonsiliasi yang dicetuskan oleh kamu. Karena mau ndak mau ini harus kamu yang men-trigger dia. Ini energinya dia ya. Edge of Wand, tapi kondisinya tuh terbalik. Dia harus di-trigger ini. Dia harus dipancing ini. Kalau nggak dipancing, sebentar mau chatting kamu, mau buka blokir, sebentar enggak. Sebentar mau jumpa, sebentar enggak. Bimbang, ragu terus. Nah kayak kita. Ragu, ditinggalkan ataupun yang meninggalkan. Ragu dia di situ. Makanya harus kamu trigger di sini. Tapi itu tadi, hati-hati jika ternyata dia yang meninggalkan kamu. Dari sejak nanti kembali kalian terhubung 13 bulan berikutnya, saya rasa dia masih belum akan nge-share ya hidupnya dia ke kamu. Nah kayak kita masih akan banyak pertimbangan untuk menyelamatkan diri, karena ingat pasti ada alasan kuatnya dia untuk ngeblokir kamu gitu ya. Ada alasan kuat dia untuk ngeblokir kamu. Kamu perbaiki pun keadaan kalian, kamu jebol pun pertahanan diamnya dia, usaha menjauhnya dia dari kamu jebol, kamu patahkan. Tapi bukan berarti kamu bisa dapetin dirinya itu lahir dan batin gitu ya. Secara lahir ya oke, bisa-bisa aja. Tapi kalau dunia batin belum tentu di sana. Gitu. Belum tentu. Kalau dia yang kamu tinggalin, dia akan takut ditinggalkan lagi oleh kamu. Dia akan berbuat sebaik-baik mungkin dalam hubungan kalian, gitu. Ya, ini harus ada berapa kali kapok ini. Harus bolak-balik dia kamu blokir, baru nanti lama-lama
udah datang kapoknya, baru dia akan mikirkan tentang hidup dia sendiri. Nah kayak gitu. Kalau ternyata kamu memblokir dia, ini bisa hubungan kalian akan ada koneksi, tapi bagaimana jenis koneksi itu entahlah, tapi akan ada koneksinya itu, mari nampak, bisa sampai 4 tahun gitu. Bisa sampai 4 tahun kalian bisa kayak putus nyambung, gak jelas, bisa-bisa aja. Tapi lagi-lagi, itu kondisi kalau kamu yang ngeblokir dia. Berarti kamu ngeblokir dia biar 4 tahun berjalan ke depan ini terwujud nyata, harus buka blokir dong, kan gitu ya. Oke, baik, itu aja ya, itu aja dulu yang energi dari orang ini. Sekarang mari akan tarik ini koin-koinnya. Ini bisa inisialnya kamu, inisialnya dia, zodiaknya kamu, ataupun zodiaknya dia. Oke ya, baik, kita awali dengan inisial L, lama ya, inisial M, mau, inisial R, rasa, inisial B, beda, inisial H, hati. Ini ada inisial J, jujur, Z di sini, zebra. Ada di sini inisial E, emosi. Ada G, gelora. Ada D, dada. Ada S, sama. Ada F di sini ya, faktor. Ada A, asli. Ada inisial I, iman. Ada di sini inisial O, odol. Ada X di sini. Kemudian inisial W, warna. Inisial C, cinta. Ada di sini inisial T, tali. Oh, terakhir ini ada inisial U, usaha. Gitu ya. Baik, masuk kita ke zodiak ya. Libra di situ, Gemini hadir, Taurus hadir, Scorpio, Aries, Virgo, Libra lagi di sini, Aquarius hadir, Leo di sini, kemudian Pisces, Capricorn, Gemini, Sagittarius, Aries, dan ditutup oleh energi dari Scorpio. Oke, itu aja. Moga-moga apa yang Mari sampaikan di sini mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.